أنت الحبيب خير الأنام أنت نور وسلام علمتنا صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا أنت الحبيب خير الأنام أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر للأمة خليت سنتك الجوهر صلى عليك الله يا خير العباد أنت الشفيع يا Quran Holic ya, didukung oleh Sayyid Tur. Masya Allah. Ya. Kang Dedin masih di Siap, Ustaz. Tadi agak-agak lupa ya. Siap. Tapi sebelum kita masuk ke Ustaz Dindra nih, saya ada satu pertanyaan. Siapa di sini yang punya hutang? Itu biasanya ngacungnya sedikit. Tapi kalau saya ganti pertanyaannya kayak gini, siapa di sini yang Allah pengen lunaskan hutangnya? Lebih banyak. Tuh langsung tung 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 gitu. Oh, Masya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Mudahkan ya Allah untuk lunas hutangnya teman-teman yang di sini ya Allah. Dan semoga kelas malam hari ini, kajian pada malam hari ini menjadi wasilah. Ayah bunda semuanya, di sini yang punya hutang semuanya. Allah mudahkan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak lagi berbanyak kalam. Langsung saja kepada guru kita, Ustaz Dinda Firmansyah. Ya, tafadhal masykuran. Jazakumullah khairan Kang Dedin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita pendekin aja ya pembukaannya. Yang penting rukunnya udah ada, bersyukur sama sholawat. Saya kepengen diskusinya agak panjang. Ya. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik ayah bunda, rasanya kalau ngomongin hutang ya jarang banget orang nggak punya hutang ya. Rata-rata punya hutang. Saya sih nggak mau bahas tentang hutangnya lah ya. Tapi kita mau bahas tentang penyebab hutangnya. Banyak dari kita penyebab hutang itu cuma dua. Kalau enggak karena dosa, ya karena ujian. Ya, karena ujian. Maksudnya begini. Kalau dosa itu, sebelum ke situ mau gini. Sebelum nyampe ke situ ya. Banyak dari kita punya kebutuhan, ya. Punya kebutuhan kan, gara-gara alasan butuh, jadi berhutang begitu ya. Bener nggak? Alasannya kan butuh tuh. Tapi pertanyaannya, apakah benar karena butuh atau karena keinginan? Butuh anak sekolah di TK atau SD. Ya kalau ngantar anak di TK atau SD kan mungkin cukup kali ya motor-motor yang 10 jutaan gitu ya. Nggak perlu motor baru yang harga 36 juta. Ya kan? Kalau berdasarkan keinginan kan kita selalu naik kelas ya. Tuh. Benar nggak kira-kira? Ya. Gara-gara kita pengen memenuhi keinginan, akhirnya jadi berhutang. Boleh baca dulu surat 22 ayat 52. Ya. Surat 22 ayat 52, silakan. 2252. Yang mau baca silakan. boleh. 1, 2, 3. Siapa langsung raise hand? Ya mau nih. Ini MC aja nih biar dapat pahala. Ibu Mira, silakan dari Bekasi. Wah, kita tadi habis dari Bekasi sama Ustadz Dinta, tapi nggak ketemu ya. Siap, silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad,
Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Oke, lihat. Nabi saja kalau punya keinginan itu digoda setan. Ya, berarti kalau Nabi punya keinginan digoda setan, bagaimana kita ya? Yang bukan Nabi, ya betul nggak Bu? Ya kan? Kalau Nabi aja punya keinginan, keinginannya itu akan digoda setan. Tapi enaknya Nabi itu adalah Allah menghilangkan godaan setan tersebut. Kalau kita kan bukan Allah yang menghilangkannya, kita kan harus berjuang sendiri menghilangkan godaan tersebut kan? Ya, kita punya uang, pengen beli kulkas misalnya gitu ya, punya uang 5-6 juta, pengen beli kulkas, begitu sampai toko harganya 9 juta, ya kan? Jadi maksain lah, jadi ambil yang 9 juta aja lah, nambah 3 juta, nyicil nggak apa-apa deh, jadi punya cicilan gitu ya. Gara-gara yang tadinya butuh, jadi pengen, bener nggak? Ya kan? Jadi banyak dari kita tidak bisa mendefinisikan tentang ingin, tentang butuh ya, tentang kebutuhan, malah terjebak dalam keinginan. Ya. Tapi nggak usah disesali lah dulu, ya nggak usah disesali lah. Pertanyaan yang mau saya bahas adalah dengan izin Allah banyak orang yang hari ini tobat riba, tobat berhenti berhutang dan lain-lain, lalu berdoa kepada Allah pengen lunas hutang. Yang difokuskan oleh lunas hutangnya. Padahal kalau tobat riba itu kan dosa ya sebetulnya ya. Jadi kalau tobat riba yang difokusin apanya kira-kira? Fokusnya apa? Fokus lunas hutangnya atau fokus tobat dari dosanya? Ya. Harusnya kan fokusnya tobat dari dosanya ya. Benar nggak? Sekarang kita baca ya, satu doa, kita bahas tentang hutang, tapi saya nggak bahas esensi hutangnya ya. Saya bahas bagaimana kita mendekat kepada Allah sehingga Allah bantu lunaskan hutangnya. Ya, karena kalau hutangnya mah kan, ya ada yang karena butuh, ada yang karena kesalahan masa lalu ya. Ya. Tuh. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kita berdoa dengan cara yang benar sehingga hutangnya bisa Allah melunaskan. Itu lebih penting kayaknya ya daripada bahas hutangnya ya. Kan pengen lunas kan? Benar nggak? Oke, kita baca dulu doa Nabi Yunus di perut ikan. Doa Nabi Yunus di perut ikan surat 21 ayat 87. Silakan Bu Sarwati kayaknya. Boleh Bu Sarwati? Ya. Delapan 87. 87. Ya, surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Ini yang mau saya sampaikan satu. Nabi Yunus di perut ikan. Penyebab dia masuk perut ikan kira-kira karena ujian apa karena dosa? Dosa. Ada yang tahu nggak? Dosa. Dosa, betul. Kenapa dosa? Karena dia disuruh sabar 3 hari, kan? Makanya Allah masukkan dia ke dalam permasalahan yang lebih besar lagi. Ya, dia pergi karena marah. Marah itu adalah satu hal yang buruk, ya. Lalu begitu dia masuk ke masalah yang lebih besar, dia tobat kepada Allah. Lihat tobatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca artinya ya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada yang berkuasa kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin.
aku yang zolim. Pertanyaan saya, ada nggak doa Nabi Yunus di perut ikan pengen minta keluar dari perut ikan? Ada nggak? Ayo, wah stres nih. Stres nih. Ustadz, berarti Nabi Yunus nggak minta keluar dari perut ikan nih. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Satu, Nabi Yunus itu yakin. Kalau dia tobat dari dosa, dia yakin Allah akan beresin masalahnya. Berarti kan dia tobat dengan keimanan yang sangat yakin. Benar nggak? Keimanan yang sangat kuat. Betul nggak? Ya. Jadi dia tobat itu, dia yakin kalau saya diampuni oleh Allah, maka masalah saya dalam perut ikan akan Allah beresin. Nah itu dia. Dasar satu berdoa harus imannya kuat dulu. Tuh. Kita kadang-kadang berdoa, ya Allah, pengen lunas hutang, ya Allah. Habis ngomong begitu, habis ngomong amin, terus mikir, kira-kira duitnya dari mana ya? Orang kagak kerja, nggak punya duit, bagaimana mau bayar utang? Lah, dia yang doa, dia sendiri yang menggagalkan. Ya, oh putus-putus ya, sebentar ya. Saya ganti aja deh. Saya ganti internet dulu ya. Kadang putus-putus tadi ya tadi. Sekarang udah nggak? Aman? Sekarang aman? Ya aman. Aman ya, oke. Oke. Iya, saya juga ngeliat kok freeze ya yang lain. Bu Mira Anggreni kok tiba-tiba diem ya gitu. Saya ulang ya, saya ulang. Nabi Yunus di perut ikan, dia berdoa dengan keimanan yang luar biasa. Dia nggak minta keluar dari perut ikan, dia minta bertobat dari dosanya. Kenapa? Karena dia masuk perut ikan karena dosa. Lalu dia bertobat dari dosanya. Kenapa dia cuma minta ampunan dosa? Karena dia yakin masalahnya akan diselesaikan sama Allah tuh. Makanya hari ini kalau berdoa, yakin dulu kepada Allah. Allah pasti beresin masalah saya. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berdoa meminta keburukan. Boleh baca surat 17 ayat 11. 17 ayat 11. Tadi mau baca 17 11. Oh, sebentar. Saya ganti internet aja. Ya, silakan Bunda Sri. Yang angkat tangan ini janjian kayaknya Ibu Sri dua-duanya. Boleh. Ibu Sri Mulyati dulu. Ayo, mangga silakan Bu Sri. Surat 17. 17 ayat 11, Bu. Silakan Bu. Dan dia Sepertinya terpental. Oke, ada yang lainnya? Silakan langsung resen aja ya Bunda semuanya. Bukan Sri ya. Pak 11 ya. Ini surat berapa ini? Wa yad'ul insanu bisyarri doa. Oh ya, betul. Ya benar. Siap. Lanjut mangga. Silakan Bunda Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Ya, manusia bersifat tergesa-gesa. Dari baru aja berdoa, ya Allah saya pengen lunas hutang. Nggak lama langsung ngomong, gimana mau lunas hutang orang nggak punya gaji. Coba. Ini kan menggagalkan doanya sendiri, benar nggak Pak? Ya, jangan menggagalkan doa sendiri.
Atau begini doanya, ya Allah saya pengen lunas hutang, pengen jual rumah, cepet ya Allah lakuin rumah saya supaya utang saya cepat lunas. Ya, Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa melunaskan hutang kita meskipun rumah kita nggak dijual. Makanya jangan membatasi kekuasaan Allah. Tuh. Ya, jangan dibatasi kekuasaan Allah, jangan dibatasi. Ya Allah, kalau engkau izinkan hutang saya lunas lewat rumah yang dijual, saya ridho. Kalau engkau punya kehendak lain, ya saya nurut. Ya gitu aja, jangan ngatur Allah. Silakan berdoa, tapi jangan membatasi kekuasaan Allah. Benar ya? Jadi kita itu berdoa harus dengan keyakinan seperti Nabi Yunus di perut ikan. Nabi Yunus di perut ikan itu yakin kalau dia diampuni oleh Allah maka dia pasti dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Nah itu kan keyakinan luar biasa. Makanya Nabi Yunus di perut ikan nggak minta sama sekali ya Allah keluarin saya dari perut ikan, kasih kesempatan yang kedua ya Allah. Saya habis ini mau nurut deh, mau taat. Nggak gitu dia doanya. Doanya jelas hanya minta ampun, hanya minta ampun. Kenapa dia cuma minta ampun? Karena dia yakin sekali kalau sudah diampuni dosanya, maka masalahnya pasti diberesin. Jadi hari ini kalau ibu, ayah, bunda semua punya hutang dan hutang itu akibat kesalahan-kesalahan kita masa lalu, fokusnya minta ampun dosa. Fokusnya minta ampun dosa. Jangan fokus cepat ya Allah, kapan hutang saya lunas ya Allah. Tuh. Itu mah pasti dilunaskan, pasti dilunaskan. Asal sabar, pasti dilunaskan. Ya Allah, takut tuh debt kolektor pinjol datang ke rumah saya. Lah, waktu hutangnya berani, didatengin pinjolnya takut. Ya memang punya rasa takut betul, tapi terima saja ya Allah. Emang mau ngapain sih pinjol tuh ke rumah kira-kira? Mau ngomel-ngomel, gebrak-gebrak rumah? Nggak mungkin. Dia memang nakut-nakutin, betul, supaya kita bayar. Betul, itu caranya mereka. Caranya mereka supaya kita bayar ditakut-takutin karena mereka berpikir kita enggak mau bayar, bukan enggak mampu bayar, ya kan? Beda ya. Enggak mau bayar sama enggak mampu bayar kan beda ya. Tuh. Mereka berpikirnya kita kabur dari tanggung jawab, makanya mereka menggunakan teknik-teknik intimidasi supaya kita takut. Nah, jadi ayah bunda hari ini kalau kita punya kesalahan masa lalu yang akhirnya jadi punya hutang, fokus sama pertobatan dosanya. Ya, fokus sama pertobatan dosanya. Kalau udah diampuni dosa sama Allah itu nanti didatangkan rezekinya sama Allah buat lunasin hutang. Tuh. Makanya Nabi Yunus di perut ikan, Allah bilang apa? Kita baca lagi surat 37. Surat 37 ayat 139, mulai dari 139. Ada beberapa ayat yang dibaca sekaligus ya. Surat 37. Siapa yang belum baca? Bu Uti ya? Silakan Bu Uti. Ayat 139 ya. Ya, mulai dari 139. Surat As-Saffat mulai dari 139. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Nah, lanjutin lagi, Bu. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Satu lagi, Bu. Satu lagi. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah. Terus? Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Oke, 139 sampai ayat berapa, Bu, terakhir tuh? 144. 144. Lihat. Nabi Yunus itu pergi karena marah. Lalu masuk perut ikan. Allah bilang apa? Kalau dia nggak banyak bertasbih, dia nggak banyak berzikir, pasti dia nggak akan keluar dari perut ikan sampai hari berbangkit. Artinya apa? Masalahnya nggak beres sampai hari berbangkit. Kiamat, tapi habis kiamat hari berbangkit kan? Berarti tiupan yang kedua. Ya nggak? Berarti hari ini kalau kita punya masalah, apalagi penyebab masalah kita adalah mayoritas dosa, ya kan? Penyebab masalah kita kan mayoritas dosa ya.
Syaratnya apa? Banyak zikir, banyak bertasbih, banyak tobat. Kalau nggak banyak tobat, nggak banyak berzikir, nggak banyak bertasbih, masalah kita nggak bakalan Allah beresin sampai hari berbangkit. Mau Bu, masalah sampai kiamat nggak beres-beres. Enggak, makanya jangan fokus sama lunas utangnya, fokus sama istighfarnya, fokus sama pertobatannya. Tapi kalau udah pertobatan, kalau udah tobat, udah istighfar, jangan rebahan aja. Karena ada juga Pak yang begitu Pak. Di masjid aja rebahan, Ustadz saya lagi ikhtiar, ikhtiar apaan ente? Ya, ikhtiarnya ngapain kalau di masjid aja? Memang kita perintahnya apa sih kalau udah selesai sholat disuruh ngapain? Ya Pak, disuruh ngapain? Pak Ida kudiatis sholat pantasiru fil ar. Bener nggak? Soal membaca surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat 10. Surat 62 ayat 10. Iya. Silakan Bu Uti boleh yang masih resen. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. tuh lihat tuh. Kalau sholat udah selesai bertebaran Pak, jangan di masjid aja mau ngapain? Kan pernah ada satu kisah kan seorang sahabat di masjid aja. Bukan lalu sama Rasulullah, kamu ngapain di masjid? Zikir. Lalu yang nyediain kamu makan siapa? Adik saya. Oh, adikmu lebih utama dibanding kamu. Coba. Jadi kalau udah selesai zikir, sudah selesai sholat, dia bertebaran di muka bumi. Tapi ingat, pada saat bertebaran, ingat Allah banyak-banyak supaya kita beruntung. Kalau lagi dagang, jangan mikirin ya, baru laku 5. Jangan mikirin itu. Justru ingat Allah banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu terus. Ada orang yang dagang, Bu. Ada orang yang dagang, buka dari jam 8 sampai jam 11 siang, baru 5 yang beli. Tuh. Begitu ketemu saya, dia bilang, Ustadz mohon doa ya, dari tadi saya kepikiran yang beli baru 5. Bu, jangan mikirin yang beli baru 5. Perintahnya surat 62 ayat 10, justru jangan ngingetin pembeli, ingetin Allah. Udah ibu banyak zikir dah. Istighfar, 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 istighfar. Menjelang zuhur. Menjelang zuhur, ada orang lewat, mau menuju masjid, ya. Lalu bilang, Bu, nanti ini kan dia dagangnya di sebelah masjid, nggak jauh tuh di Fatmawati ya. Di Fatmawati kan di kami itu ada masjid di Elephant Trees Cafe itu sebelahnya ada masjid ya. Jadi ada orang dagang di sekitar situ belum laku gitu ya. Jadi ada orang yang bilang gini, Bu, ini saya borong semua, nanti orang yang pulang dari masjid bagiin ya. Coba bayangin coba. Coba. Setelah dia zikir, ingat-ingat Allah terus, justru Allah datangkan orang-orang yang di luar dugaan. Bu, saya borong semua, berapa duit ini? 600.000 Pak, ya udah saya bayar. Nanti orang yang pulang sholat zuhur bagiin ya, dibilang coba. Dan itu nggak ada obrolan sama saya sebelumnya tuh, nggak ada obrolan saya bilang Pak dia belum laku tuh bayarin deh, nggak ada, tuh, nggak ada kayak gitu. Jadi ayah bunda semua, kalau hari ini kita punya masalah, mau masalah hutang, kayak masalah penyakit, kayak masalah bisnis ditipu orang, kayak kalau penyebabnya dosa, maka tobat dosanya yang difokuskan. Jangan ingat-ingat kapan utang saya lunas. Terima dong dengan baik. Terima dengan baik, alhamdulillah. Kita belajar sama Nabi Ayub. Ya, Pak. Nabi Ayub itu kan nabi ya. Tapi kenapa sakit 18 tahun dia nggak buru-buru minta sembuh coba? Coba. Ya, kalau kita mah sakit pilek baru 2 hari udah pengen buru-buru minta sembuh, bener nggak? Ya Allah, pilek nggak enak banget ini ya Allah, pengen buru-buru sembuh. Nabi Ayub mah ya Bu, Nabi loh padahal. Nabi kan kalau berdoa kepada Allah langsung dikabul ya, bener nggak? Tapi begitu istrinya bilang ya suamiku, kenapa nggak buru-buru minta, kenapa kamu nggak minta sembuh? Kata Nabi Ayub, sudah berapa tahun kita hidup bahagia, berlebihan, apa berlimpah. Kata istrinya 20 tahun, ya sudah nantilah tahun ke-20 baru saya minta sembuh. Udah coba, ngeri banget nggak? Ya. Nabi Ayub itu mau membuktikan kepada Allah, kalau sakit itu adalah kebaikan, ya nikmatin. Nikmatin sudah. Ya.
Kalau punya hutang lalu adalah kebaikan yang bikin kita tobat kepada Allah, ya nikmatin. Ya, tapi juga nggak usah minta tunda lunas kayak Nabi Ayub, jangan juga ya. Nanti pusing ya. Ya, kita caranya minta segera dilunaskan adalah dengan fokus sama pertobatannya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita punya hutang, jangan pernah berpikir yang melunaskan itu adalah gaji kita. Jangan pernah berpikir yang melunaskan adalah uang kita. Jangan pernah berpikir yang melunaskan adalah rumah kita kalau laku dijual. Jangan. Ini pengalaman beberapa teman kami ya Pak. Ada mereka punya hutang 300 juta. Lalu dia bilang, Ustadz saya mau jual rumah 400 juta. Kalau rumah ini laku, hutang saya lunas. Nah, itu kesalahan lisan pertama tuh. Kalau rumah ini laku, hutang saya lunas. Alhamdulillah, diiklanin enggak ada yang nelpon satupun. Itu rumah enggak laku-laku. Lalu dia datang lagi ke saya. Ustadz kok enggak laku-laku ya? Saya bilang, ibu dulu salah ngomong. Ibu harusnya bilang begini, yang melunaskan hutang saya Allah. Mungkin wasilahnya jual rumah, mungkin. Kalau Allah mau takdirkan dikasih rezeki yang lain, terserah Allah. Akhirnya diganti dia tobat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tobat, 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 tobat. Dia bilang, ya Allah yang melunaskan hutang saya engkau. Saya cuma bisa ikhtiar. Saya cuma bisa ikhtiar, usaha. Usaha saya apa? Jual rumah. Itu dia. Tapi kalau engkau ridho, ya Allah, engkau mau datangkan rezeki dari tempat lain, terserah, aku nurut saja. Ternyata Bu, rumah yang mau dijual 400 juta, kan ada tulisan dijualnya ya, dipasangin dijual, ada orang lewat. Bu, rumahnya dijual, 700 juta dilepas enggak? Coba bayangin. Akhirnya tuh ibu sujud di depan orang itu tuh. Astagfirullahaladzim, kenapa ya? Iya Pak, 700 juta dilepas. Padahal niat jualnya berapa? 400 juta. Dia di Citayam orangnya. Punya rumah di Citayam, niat jual 400 juta, begitu mengganti mindset, mengganti iman. Ya, tadinya dia berpikir hutangnya dilunaskan oleh rumah yang laku, dia ganti yang melunaskan hutangnya adalah Allah, bukan rumah. Rumah yang tadinya mau dijual 400 juta, laku 700 juta. Ini dekat rumah saya di Ciledug ada seorang bapak. Bisnisnya garmen, kaos, percetakan kaos. Dia bikin kaos lalu di sablon dikirim ke eh, Unilever, bukan Unilever apa sih? Matahari ya. Dikirim ke Matahari itu ya, produk-produk Matahari. Great River, salah satu suppliernya Great River ya. Dia bilang dia punya utang 3 miliar, Pak. Dan dia bilang sama saya tahun 2018, utang saya cuma 3 miliar. Laku rumah satu juga, tuh rumah yang pinggir jalan 6 miliar. Lunas utang saya. Dia ngomong begitu, Pak. Jadi dia menyandarkan hutang itu lunas karena jual rumah. Saya bilang, Pak, hati-hati kalau ngomong. Enggak lah, memang kalau laku satu tuh rumah saya beres utang saya, Pak. Sampai 2022, Pak, nggak laku-laku tuh rumah. Dari 2018 sampai 2022. Dikejar-kejar orang, padahal utangnya cuma 3 miliar, padahal dia punya rumah, beberapa rumah, punya aset, beberapa aset, tapi nggak laku-laku. Ketemu lagi sama saya tahun 2022, saya bilang, Pak, ganti lisannya. Ya, yang melunaskan hutang itu Allah, bukan rumah. Yang melunaskan hutang itu Allah, bukan rumah. Akhirnya diganti, dia istighfar, istighfar, lalu bilang sama Allah, ya Allah, aku jual rumah cuma ikhtiar, tapi yang melunaskan hutang saya adalah engkau. Ternyata hutangnya tahun 2023 lunas tanpa harus jual rumah. Tuh, bayangkan coba. 2022 setahun kemudian hutangnya 3 miliar lunas tanpa harus jual rumah. Ya. Jadi ayah bunda yang pertama fokusnya adalah pertobatan, fokus sama tobat dari dosanya. Yang kedua, ingat yang melunaskan hutang kita tuh Allah, bukan barang, bukan produk, bukan rumah, bukan kerja, bukan kantor, bukan dagangan, bukan. Yang melunaskan hutang kita adalah Allah. Ya, ingat tuh. Kerja, dagang, jual rumah cuma wasilah, cuma ikhtiar, cuma pilihan cara menjemput rezekinya Allah. Tuh, dua nih yang harus diingetin. Oke? Ya. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah coba baca dulu surat 46 ayat 5. Surat 46 ayat 5. Ya,
Ibu Ros dari Makassar, silakan. Atau ini Kak Ros dari Malaysia. Makassar. Quran surah berapa tadi, Ustaz? Surat 46. Ayat 5. Al-Ahqaf ya, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. oke. Lihat ujungnya. Yang mau saya ajak ayah bunda pikirin adalah ada orang-orang yang lalai dalam memperhatikan doanya. Oke. Kira-kira pernah nggak ayah bunda lalai dalam memperhatikan doa? Ini yang lalai dalam memperhatikan doa yang kayak gimana kira-kira? Ayo. Ayo, ada yang mau coba jawab? Nggak harus benar kok. Kalau benar bagus banget gitu ya. Yang benar Kira-kira, boleh pulang duluan saja. ya yang benar boleh pulang dulu. Kajian udah di rumah, pulang duluan. Kira-kira apa bayangannya? Terburu-buru, oke, bisa jadi. Apalagi kira-kira? Lupa bersyukur, lalai dalam berdoa. Lupa bersyukur, mungkin bisa jadi apalagi. Berdoa dengan ngatur Allah, ya tadi udah kita jawab tuh. Ada lagi nggak yang lain kira-kira? Tidak memperhatikan waktu mustajab, ya bisa juga terlalu fokus dengan keinginan. Tadi udah kita bahas. Oke, sekarang pertanyaan saya. Percaya nggak bahwa kata-kata adalah doa? Percaya? Kata siapa? Kata-kata adalah doa. Kata siapa? Kata-kata adalah doa. Kata saya. Saya nggak percaya kalau kata ibu. Saya percaya sama ibu musyrik. Saya percaya Allah saja. Oke? Kata siapa? Kata-kata adalah doa. Oke? Kata-kata adalah doa itu kata Allah. Ada di surat 51 ayat 22 sampai 23. Coba dibaca. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 22 sampai 23. Nah, nanti korelasinya ke sini nih, Allah menurut prasangka hambanya. Tuh. Mangga Ibu Warni Bekasi. Nah, banyak orang Bekasi Kang Didin. Iya, kok tadi nggak ketemu ya, Ustaz ya? Iya, Bu tadi nggak ketemu di Bekasi, Bu. Bekasi Satu luas. planet kan gede, Ustaz. Planet Bekasi itu kan gede, Ustaz. Mangga, Bu. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Itu salah, Dan Bu. oh, 51 Ayat 22 23. Yang 22. ya, Ibu baca ayat 21 tadi ya. Iya, betul. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Satu lagi. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Oke, jelas nggak ayatnya? Jelas. Nggak perlu jelas banget ya? Nggak perlu saya Ya. jelasin. Oh, ya, Kak. Lihat, di langit ada rezeki dan apapun yang dijanjikan Allah kepada kita. Semua yang dijanjikan Allah kepada kita akan terjadi seperti yang kita ucapkan. Berarti kalau ngomong, waduh, nggak sembuh nih sakit saya kalau nggak ke dokter. Kejadian begitu nggak kira-kira? Ya, bangun tidur langsung bilang, waduh, kayaknya saya pusing hari ini. Pusing nggak kira-kira? Selesai nyuci, pas mau jemur, ya mendung, nggak kering deh baju saya. Beneran nggak kering nggak kira-kira? Ya, ada orang jualan es. Ini cerita kakak saya ya, kakak kandung. Kakak saya dulu kerja di BCA. Ya. Lalu berhenti kerja, lalu dagang takoyaki. Tahun 2018 ya. 2018 takoyaki itu kan masih makanan mall ya. Belum menjadi makanan pinggir jalan ya. Dan dia adalah orang-orang yang jualan takoyaki di pinggir jalan. Dia pakai motor, jualan di keranggan. Tuh. Ya. Pada saat dia jalan di keranggan menuju tempat dia mau dagang, di tengah jalan bannya kempes. Ya, tapi karena dia sudah mulai belajar jaga lisan, karena kata-kata adalah doa, begitu bannya kempes dia nggak marah-marah tuh. Kalau kita mah mungkin marah-marah ya,
di tengah jalan, sepi, di Keranggan waktu itu masih belum seramai sekarang, di tengah-tengah kebon, jalan kampung, mungkin ngomongnya, ya baru keluar, di tengah kampung, sepi, ban bocor lagi, bagaimana mau laku, benar nggak kira-kira? Mungkin kita ngomongnya begitu kali ya? Ya, tapi dia ngomongnya nggak gitu tuh, kakak kandung saya nggak ngomong gitu, dia bilang Alhamdulillah, berarti saya disuruh istirahat di sini gitu. Padahal baru keluar tuh Bu, belum laku, baru keluar. Tuh. Enggak lah, tapi setelah itu dia tetap ikhtiar ya, dia telepon temennya, bro, tolongin dong bawa alat-alat tambal ban karena ban saya bocor di sini. Ya oke, Sherlock, wah Sherlock ya, nah, saya ke sana. Nggak lama Bu, sambil nungguin ya Bu ya. Tuh anak kecil 4 orang 5 orang lewat tuh. Bang, ini dagang apa? Takoyaki. Ya, sekali lagi, takoyaki belum jadi makanan pinggiran. Jadi anak-anak itu belum tahu. Dia kakak saya bilang ya udah nih saya bikinin sampel ya masing-masing satu. Dibikinin. Selesai dibikinin dia cobain pakai saus, pakai mayones, dia bilang enak bang, tungguin ya. Dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah nggak lama balik lagi. Ada yang bawa 10.000, ada yang bawa 15.000, ada yang bawa 5.000, ada yang bawa emaknya. Emaknya dibawa-bawa, coba. Ya, itu nggak beli, emaknya ngeliatin aja, oh ternyata bersih, pakai sarung tangan plastik, higienis ya, nggak kayak di perindapan. Di perindapan, kebayangin makanan di perindapan coba kayak apa coba ya, ya masaknya bersih gitu ya. Jadi setelah anak-anak ini dilayanin beres nih, ibunya bilang, Pak, ayo ikut saya dorong motornya ke rumah saya. Ternyata di rumahnya diaduk pakai tangan langsung. Ya itu di perindapan. Ya, jadi begitu dia selesai ngelayanin, diajak tuh, ayo ke rumah saya bang. Didorong motor ke rumahnya. Rumahnya ternyata rumah besar, pakai pagar tertutup tinggi. Ternyata di dalam lagi ada acara arisan keluarga. Rame orang. Lah habis dagangannya di situ. Coba. Habis dia nggak berhenti masak di situ. Udah bang, ada berapa ini? 3 kilo Bu. Berapa kira-kira? 1,5 juta. Udah saya bayarin nih 1,5 juta. Dah bagi-bagi. Buat ngelayanin keluarganya di situ doang. Coba bayangkan Pak. Wasilahnya dia jaga lisan pada saat ban kempes, Allah bikin dia laku di satu tempat doang. Yang kasihan siapa? Yang kasihan temennya yang datang mau bantuin nambel ban. Dia bolak-balik nih, kemana nih orang? Ditelepon nggak ngangkat-ngangkat kan? Karena sibuk ngelayanin tuh. Begitu udah santai dikit bunyi, dia lihat, Subhanallah, dia telepon, bro di sini bro, oh, pantesan nggak kelihatan orang ketutupan pagar. Ini kakak saya nih, kakak kandung saya. Jadi ayah bunda, sekarang pertanyaan saya, balik lagi ke surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 5. Balik lagi ke surat 46 ayat 5, Bu. Bu Warni boleh dibaca. Berarti orang-orang yang, dibaca dulu dah ayatnya. 46 ayat 5. Masih di mute, Bu. Dibuka dulu, di unmute dulu, Bu. Ya, 46 ayat 5 ya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan Ya. mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Berarti yang namanya orang lalai dalam memperhatikan doa, udah kejawab belum? Orang yang gimana? Yang lalai dalam memperhatikan kata-katanya. Bener nggak? Ngomong sembarangan. Iya nggak? Ya kan? Begitu kena macet, ya macet. Telat dah nih saya nih. Sampai kantornya. Iya, yang bikin telat uang lisannya dia sendiri. Ya. Begitu sakit, ya sakit nggak bakalan sembuh nih. Orang nggak punya duit buat ke dokter. Bener nggak? Ya Pak. Jadi orang-orang yang lalai dalam menjaga, dalam memperhatikan doanya, salah satunya adalah orang yang lalai dalam menjaga lisannya. Ngomong sejeplak-jeplaknya aja. Ini bahaya ini. Ya. Jadi kalau kita, ini masalah ini doa-doa ini, materi ini bukan cuma buat hutang doang, buat semua ini. Ya, buat semua. Kalau punya masalah, ingat, satu, fokus sama pertobatan dosanya. Dua, apa tadi dua ya? Kalau saya lupa. Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Pertama, eh, apa? Jangan, ya, astagfirullahaladzim. Jangan membatasi kekuasaan Allah ya. Jangan ingat, yang melunaskan masalah hutang kita, yang menyembuhkan penyakit kita Allah, bukan ikhtiarnya ya. Ingat ya yang kedua itu ya. Ya, yang kedua tuh.
jual rumah itu ikhtiar. Yang kedua adalah yang melunaskan hutang kita, yang menyembuhkan penyakit kita, yang memberesin masalah kita Allah, bukan ikhtiarnya. Ikhtiar boleh apa saja, ngojek kayak dagang kayak apa kayak, yang melunaskan tetap Allah. Yang ketiga, jangan lalai dalam menjaga lisan, karena lisan adalah doa. Nah, tiga ini kalau dipraktekin, insya Allah tinggal nunggu sabar. Kok pakai sabar lagi? Ya iya, kan Allah bilang wasta'inu bis sabri wassalah. Pintunya sabar, jangan minta buru-buru. Enggak, enggak. Ya. Jadi ayah bunda semua, yang harus diingat sekarang, ini bukan cuma hutang loh ya, semua berlaku semua ini. Ya, tapi fokusnya karena hari ini mungkin banyak yang punya hutang ya, ingat tiga hal. Satu, fokus sama tobatnya, jangan fokus sama masalahnya. Ya, sehingga kalau keingetan langsung bilang ya Allah ampuni dosa saya. Jangan bilang ya Allah kapan hutang saya lunas, jangan itu. Ya. Yang kedua, fokus bahwa Allah yang melunaskan hutang kita, bukan ikhtiarnya yang melunaskan hutang. Ya. Yang ketiga, ini ada kisah ya di Malang ya, di Malang nih. Ada seorang ibu yang kena rentenir, utang sama rentenir 10 juta. Oke. Lalu rentenirnya bilang, "Bu, kalau besok ibu nggak lunasin hutangnya, besok ibu saya culik." Wah, ibu itu ketakutan, nelpon kita ke Jakarta. Dia di Malang, nelpon ke Jakarta. Lalu kita coaching, Pak. Ingat Bu, Tuhan kita Allah. Allah kalau mau jaga ibu bisa. Allah kalau mau menyelamatkan ibu bisa. Wah, dijaga, diganti mindsetnya. Akhirnya yang tadinya takut, dia jadi nggak takut lagi. Ya. Lalu kita tes. Besok paginya kita telepon, Bu, kalau hari ini didatengin sama debt kolektornya, terus mau nyulik gimana? Tuhan saya Allah. Tuh, langsung begitu. Saya nggak takut sama dia, saya cuma takut sama Allah. Ya Bu, nggak lama datang tuh DC-nya Bu. Begitu debt kolektornya datang, dia bilang, Bu, gimana? Ada duitnya nggak 10 juta? Kalau nggak, ibu saya culik. Dia ngomong apa? Dia ngomong, saya pasrah sama Allah, Mas. Kalau Mas mau culik saya, terserah. Saya pasrah sama Allah. DC-nya bilang apa? DC-nya langsung ketok ke kepala dia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia bilang, Bu, saya juga pusing, Bu, ditagih-tagih bos saya. Udahlah, Bu, ibu bayar aja nih pakai duit saya. Coba, utangnya 10 juta dibayarin sama debt kolektornya. Ini gimana ceritanya ini? Coba. Ya. Gimana ceritanya? Coba, kok hutangnya justru malah dilunaskan sama debt kolektornya. Ya. Ini kan caranya Allah, benar nggak? Caranya Allah. Ya. Ikhtiarnya ibu itu cuma menguatkan hati doang. Ternyata debt collector yang bilang, udah ada ibu pakai uang saya aja dah lunasin dah. Ya, jadi ingat ya, 3 hal yang harus kita kuatkan di dalam hati. Yang pertama, fokus sama tobatnya. Yang kedua, yakin yang melunaskan hutang kita adalah Allah, bukan ikhtiarnya. Yang ketiga, jangan lalai dalam berdoa, yaitu jangan lalai dalam menjaga lisan. Clear ya? Saya pikir itu aja buat ngeberesin masalah hutang-hutang kita ataupun masalah-masalah yang lain. Kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan. Ada yang mau nanya? Enggak, silahkan. Atau udah jelas? Jadi kalau ditanya kenapa Allah bantu saya melunaskan hutang, ya 3 itu aja. 3 itu aja. 3 itu ikhtiarnya, dan Masya Allah justru Allah mudahkan banyak hal dalam kehidupan saya. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya bertanya. Langsung saja pertanyaannya Ustadz. Alhamdulillah sekarang saya sedang dililit utang Ustadz. Alhamdulillah. Seperti yang sedang saya rasakan Ustadz. Kenapa ya setiap ada menunaikan amanah itu, setiap kali menunaikan malah bertambah dia lagi Ustadz gitu. Bertambah amanah.
Artinya setiap melunasi utang itu maka bertambah juga utangnya lagi Ustaz. Jadi saya kadang-kadang berpikir gimana kayak gini ya Allah. Sampai sekarang tuh belum ketemu lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, rumusnya ya Pak. Berarti Pak, nih, ini yang harus kita kita pelajari juga nih. Next time insya Allah kita bahas nih Pak. Bagaimana membedakan azab sama ujian. Ujian itu kan Allah uji, Allah bilang walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Surat 2 ayat 155. Ya, 100 surat 2 ayat 155. Ya, yang namanya ujian itu Allah bilang dan akan kami uji dengan sedikit ketakutan, sedikit kekurangan makanan, sedikit kekurangan buah-buahan. Kok disebut buah-buahan? Ayo, boleh dibaca Pak. Surat 2 ayat 155. Surat 2 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, Ya. kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, Pak. Ini ujian kita. Satu, ujian sedikit ketakutan. Sedikit kelaparan. Kelaparannya sedikit aja. Nggak banyak-banyak juga gitu ya. Sedikit kekurangan harta. Sedikit kekurangan jiwa. Harta jelas ya. Kalau jiwa apa? Kurang dihormati, kurang dihargai. Sering nggak Bu? Saya nggak dihargai ini sama masyarakat ini misalnya ya. Atau yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah kurang buah-buahan. Buah-buahan itu apa? Kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna ya, buah-buahan itu kan pelengkap ya Bu, kebutuhan tersier ya. Berarti hari ini buah-buahan adalah merasa kurang kebutuhan tersier, kurang mobil, punya mobil tapi mobilnya kurang bagus misalnya. Iya nggak? Punya mobil satu merasa kurang, pengen dua. Ya, sebetulnya ujiannya sedikit aja Pak. Sedikit aja. Nah, kalau ternyata habis lunasin utang, kok utangnya makin besar, jangan-jangan ini bukan ujian Pak. Jangan-jangan bukan ujian. Ya, jangan-jangan bukan ujian. Kenapa? Karena kalau ujian itu sedikit-sedikit, Pak. Lihat buktinya. Nabi Musa begitu diuji sama Firaun, dikasih ujian sama Firaun kan sedikit-sedikit, Pak. Dikejar, begitu dikejar di pinggir laut selesai. Dari pinggir laut ketemu ujian yang lain, nggak punya makanan, ketok tongkat, air mengalir dari batu, ya Pak. Ya. Tapi kalau utang awalnya punya utang 10 juta, dilunaskan kok malah jadi 20 juta utang berikutnya. Dilunaskan kok malah jadi 50 juta. Ini kan nambah banyak nih Pak. Kalau nambah banyak, saya menyarankan ini bukan ujian. Jangan-jangan ini adalah azab. Oleh karena itu, fokusnya adalah tobat. Loh, kemana Pak Rahmatnya? Mental ya? Pak Rahmat, oh masih ada. Saya pikir gara-gara disebut azab langsung mental. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, tapi jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung disebut azab ya. Harus berani lapang dada. Ya, lapang dada. Contoh gini, kita tadinya sakit panas, begitu dicek katanya oh tipes, begitu tipes ternyata oh kok jadi hepatitis. Kok hepatitis kok naik jadi meningitis. Di saat yang bersamaan tiba-tiba anak kita kena masalah di tengah jalan. Anak yang nomor 2 kena narkoba. Kan ini makin berlipat nih. Kalau makin berlipat, ini jangan dianggap ujian, Pak. Ini adalah azab. Tuh. Ya, harus mau tobat total. Saya nggak tahu, Pak. Nanti Bapak udah biasa WA saya, ntar wapri aja. Jangan dibahas di sini ya. Gitu ya. Tuh. Ya. Saya khawatirnya ini bukan area ujian. Kalau ujian itu Allah bilang cukup sabar. Wabasyiris sobirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Tapi kalau azab ini nggak cukup sabar, tapi tobatan nasuha, ya. Nah, gitu ya Pak ya. Harus punya keberanian mengidentifikasi. Oh, jangan-jangan ini bukan ujian nih, ini azab. Iya, kalau azab tuh harusnya istighfar, tobat, memperbaiki diri. Tuh. Kenapa? Karena setiap kali dilunaskan kok tambah banyak. Dilunasin lagi tambah banyak lagi. Kan ini kan sesuatu yang nggak sesuai dengan sunatullahnya kan. Harusnya kalau sunatullah Bapak taat kepada Allah, ngikutin caranya Allah, harusnya kan sedikit aja Pak. Ujian sedikit beres, ujian sedikit beres. Nanti selesai ujian yang satu, naik ke ujian berikutnya, beres. Kan gitu ya Pak. Naik ke ujian berikutnya, diuji lagi beres. Tapi pertanyaan saya yang kedua nih Pak.
Mungkin Pak hutangnya nambah karena omsetnya juga nambah, Kak. Bisa jadi. Misalnya jualan yang pertama omset Bapak cuma 20 juta sebulan. Lah, sehingga modal dagangnya 20 juta, 15 juta misalnya, ya. Modal dagang 15 juta, jualan 20 juta. Kan untungnya 5 juta. Begitu laku 20 juta, dibayar 15 juta, Bapak punya untung 5 juta kan. Oh, omset nambah. Tapi kan uang kita cuma 5 juta, Pak. Uang yang untung tadi udah dipotong-potong makan, bayar sekolah dan lain-lain, sisa 2 juta. Tiba-tiba omset bulan depan nambah jadi 50 juta. Utang Bapak jadi 50 juta. Ya, karena ngambil barang dari supplier nambah kan, Pak. Suppliernya bilang udah bayar belakangan aja. Kan utang dagang ini, Pak ya. Ya, utang dagang yang diizinkan sama supplier nih. Tuh. Begitu Bapak omsetnya naik jadi 50 juta, untungnya naik juga kan jadi 75 juta. Ya, begitu laku 75 juta dibayar 50 juta, tinggal 25 juta. Oh, ternyata uang 25 juta dipakai beli motor dulu 15 juta, sisa 10 juta. Kenapa? Karena kesulitan menahan diri antara kebutuhan sama keinginan. Ya, Pak. Ya, nggak? Setelah uangnya dipakai buat beli motor, sisa 10 juta, omsetnya naik lagi. Ada pesanan yang nilainya 150 juta. Mau nggak mau, Bapak ngomong lagi sama supplier. Bos, boleh nggak kalau ngambil barangnya nambah, Bos? Soalnya ini yang belinya nambah banyak, Bos. Ya, boleh, bawa aja dulu, bayar belakangan. 150 juta. Dari 150 juta, Bapak jual jadi 250 juta. Untungnya 100 juta, Pak. Ya kan? Begitu 100 juta, kan 150 terima uang 250 juta, 150-nya dibayarin utang, punya uang 100 juta, enggak nahan sama keinginan, punya duit 100 juta beli apa ya? Beli mobil second dah, udah lama kepanasan ini, enak beli mobil second. Beli mobil second 60 juta, sisa uang Bapak 40 juta. Memang terkesannya, Pak, utangnya nambah padahal omsetnya nambah. Satu kesalahannya apa? Keinginannya belum bisa ditahan. Ya, tapi itu ya Bapak harus introspeksi ya Pak. Ini kan contoh saja ya Pak ya. Nanti Bapak harus introspeksi sendiri, lihat apa sih yang terjadi, kok kenapa hutangnya nambah. Kalau hutangnya nambah karena omsetnya nambah, berarti ini teorinya sudah benar Pak. Cuma yang ditahan adalah keinginannya. Jangan tergesa-gesa beli mobil dulu. Jangan tergesa-gesa nambah aset dulu. Kadang-kadang kan begitu begitu omset nambah kan tergesa-gesa kan. Waduh, omset nambah jadi 150 juta nih. Kayaknya kita harus punya ruko deh. Ya kan? Rukonya harus 2 deh, bisa jadi ya Pak. Ya kan? Nah, jadi bersabar sedikit, jangan dulu beli, mungkin sewa aja dulu gitu ya Pak. Kan kalau mobil baknya nggak perlu beli, sewa aja, mungkin Bapak nggak terlalu habis uangnya. Sabar, makanya tadi kan udah dibaca tuh surat 17 ayat 11. Ya, jangan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Tapi ini contoh ya Pak Rahmat ya. Saya walau alam belum tahu yang terjadi di Bapak apa sampai hutangnya malah dilunaskan nambah, dilunaskan nambah, dilunaskan nambah. Nah, itu nanti kita harus tabayun dulu ya Pak. Itu ya Pak Rahmat ya. Sementara demikian dulu ya. Nanti kalau mau lebih ya kalau mau lebih Bapak udah tahu WA-nya kemana. Ya kan? Sip. Mangga berikutnya Bu Mira ya. Ya, silakan di-unmute, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya agak sedikit menyimpang, tapi masih ada sangkut paut dengan permasalahan. Saya masih ada ganjalan minggu lalu, kan ada yang bertanya, Bapak siapa saya lupa, beliau beribadah tapi karena dunia. Lalu kemudian kan kalau kita beribadah karena dunia itu tempatnya adalah neraka. Nah, yang menjadi timbul pertanyaan lagi kepada saya terkait masalah ya Ustadz. Kadang kan kita kalau masalah itu ya pasti terkait dengan dunia, entah punya hutang, entah masalah di kantor, otomatis kita tuh kan diminta untuk memperbaiki ibadah. Nah itu saya jadi bingung sendiri Ustadz. Maksudnya gini, kalau kita memperbaiki ibadah niatnya agar Allah membereskan masalah kita, apakah justru nanti yang kita dapatkan neraka? Atau seperti apa sih sebetulnya Ustadz? Saya jadi agak-agak ngeri-ngeri sedep sendiri gitu loh Ustadz. Ingin memperbaiki sholat, ibadah yang lainnya tuh niatnya ingin harapannya ingin Allah bantu menyelesaikan masalah. Sementara kan masalah itu kebanyakan berkaitan dengan dunia. Tapi di satu sisi nanti saya malah dapatnya hanya dunia aja, tapi di akhiratnya neraka gitu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz ya? Oke, Demikian. ini pertanyaannya clear sekali kok.
Saya tadi contoh doanya Nabi Yunus, Bu. Nabi Yunus kan berdoanya tobat, nggak minta keluar dari perut ikan. Artinya apa? Dia berdoa bukan untuk minta penyelesaian masalah, tapi berdoa minta pengampunan dosa. Ini doanya Nabi Yunus. Oke, sekarang kita baca doanya Nabi Ayub, surat 21 ayat 84. Coba. Surat 21 ayat 84. Ayat 84. Mm-mm. Maka kami kabulkan doanya, lalu 83 kami dulu, lenyapkan. 83. Oh. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Iya. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Oke, lihat. Bu, doanya Nabi Ayub, ada nggak tanda-tanda dia pengen Allah menyelesaikan masalahnya? Dia cuma bilang, ya Allah, aku ini sakit. Tapi kan Engkau Arhamur Rahimin, yang maha penyayang di atas yang maha penyayang, ya. Ya kan gitu ya. Artinya apa, Bu? Jangan fokus sama masalah memang, Bu. Nabi Ayub itu sakit bukan karena dosa, karena ujian hidup. Makanya dia cuma mau minta disayang, ya Allah, aku ini sakit, tapi tolong sayangin saya dong, kan gitu ya. Minta disayang. Nah, maksud saya gini, Bu. Yang dimaksud dengan surat 13 ayat 15 dan 16, orang-orang yang orientasinya hanya dunia, itu nanti dapat akhirat, dia berdoanya memang fokusnya cuma buat minta masalahnya diselesaikan. Tuh. Padahal penyebab masalah kita kan bisa dua ya, Bu ya. Penyebab masalah kita yang pertama bisa azab karena dosa, yang kedua karena ujian. Tuh. Kalau azab, ya kita harus tobat, ya Allah. Ingat, kalau kalau kesulitan kita penyebabnya adalah azab atau dosa, maka kita tobat, maka kita fokus atas pengampunan dosanya, seperti Nabi Yunus di perut ikan. Kalau masalah kita penyebabnya adalah ujian, maka kita berdoa minta disabarkan, ya Allah, sabarkan, kuatkan kesabaran saya sehingga saya bisa menerima ujian ini dengan lapang dada dan ridho kepada takdirmu. Itu dua, Bu. Tuh. Jadi fokus kita bukan ke masalahnya. Ya. Berarti kalau kita ingin memperbaiki ibadah kita, niatnya bukan untuk Allah selesaikan masalah, tapi untuk bertobat gitu ya Ustadz ya, memperbaiki ibadahnya itu untuk bertobat gitu ya. Ya, nih, kewajiban kita itu adalah mendapatkan keridhaan Allah. Ini ada di surat 57 ayat 27. Surat 57 ayat 27. Ada dua ayat yang Ibu harus baca. Yang pertama 57 ayat 27. Ya. Bagaimana membedakan antara ujian dan azab? Nantilah ya, pekan depan kita bahas ya. Insya Allah ya. Pekan depan kita bahas tentang bagaimana membedakan ujian sama azab. 57 ayat 27, Bismillah. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan rahbaniyah. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Nah, lihat ya, di tengah-tengah kan Allah bilang apa? Kami hanya mewajibkan mereka mencari keridhaan Allah. Bu. Makanya tugas kita hari ini beribadah minta keridhaan Allah, Bu. Dan kita kan setiap sholat ngomongnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul enggak? Ya. Kita bilang apa? Baca surat 6. Bu, Ibu loncat sekarang surat 6 ayat 162. 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, lihat tuh. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku hanya untuk Allah, bukan untuk menyelesaikan masalah. Ya, Bu ya. Ini yang dimaksud dengan orientasinya akhirat.
Hidup kita di dunia seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus di perut ikan, orientasinya akhirat. Dia takut atas azab Allah, makanya dia bertobat. Kalau masalah di dunia dia udah yakin pasti Allah beresin. Bu, demi Allah ya Bu, saya itu nggak pernah berdoa minta Allah, ya Allah minta lunas hutang, nggak pernah. Ya Allah minta ampunin dosa, semoga Engkau ridho kepadaku. Itu pelan-pelan hutang lunas. Bahkan ada yang saya pernah cek SLIK ya, SLIK Bank BCA saya itu, saya ingat saya punya hutang 100 juta tuh kartu kredit. Begitu SLIK-nya dari OJK keluar, Pak, tiba-tiba lunas. Saya tanya, Pak, ini kok udah lunas? Iya. Iya, yang bayar siapa? Oh, mana saya tahu, kata OJK-nya. Coba. Bank Mega, saya punya hutang Bank Mega 120 juta. Dikejar-kejar debt collector. Lalu sama debt collectornya bilang apa? Pak, diskon 50%. Cukup bayar 60 juta, cicil 12 bulan. 5 juta tiap bulan. Alhamdulillah cuma mampu mencicil 2 bulan saja. 5 juta bulan pertama, bulan kedua 5 juta. Bulan ketiga, begitu tanggal jatuh tempo, belum ada duitnya. Ya, karena jatuh tempo tanggal 29. Tanggal 26 ditelepon sama tuh debt collector. Pak, ada diskon lagi, Pak. Bapak kan dari 60 juta udah bayar 10 juta, sisa 50 juta. Sekarang didiskon lagi. Kalau Bapak langsung bayar 27 juta, lunas hutangnya. Tuh, Pak. Ini dulu nih, tahun-tahun 2017, 2018 nih, awal-awal nih. Ya, saya belum ngisi kajian. Belum dipanggil Ustadz, belum. Ya. Lalu saya bilang, Bismillah Allah yang lunaskan. Ingat kata-kata tadi ya, Bismillah Allah yang lunaskan. Jadi saya yakin yang melunaskan hutang saya Allah. Yang kedua saya buktikan dengan lisan yang benar. Kenapa teorinya begitu tuh? Tadi 3 hal yang udah dijelaskan di awal. Selesai 1 jam dia telepon saya, ada mantan klien saya waktu saya masih kerja. Dia telepon, Dra, kemana aja katanya. Kenapa bos? Minta rekening. Saya mau transfer bagi-bagi keuntungan. Waduh, untung apa lagi bos? Adalah pokoknya yang dulu-dulu kita kerjain ada untung nih. Berapa duit bos? 27 juta. Coba persis sama tagihannya Bank Mega. Saya bilang, udah deh Pak, kalau memang jumlahnya 27 juta, nih saya kasih nomor rekening kartu kredit saya Bank Mega. Dia bayarin 27 juta. Bank BNI kemarin, Desember 2024 akhir, 2023 akhir, saya harus bayar 16 juta setengah. Ya. Tanggal 22 dia datang ke rumah saya 22 Desember, harus bayar tanggal 27 Desember. Tanggal 25 selesai ngisi kajian, ya tanggal 25 saya ngisi kajian ya Bu, bukan kebaktian. Ngisi kajian di Ciputat. Pulang ngisi kajian, mampir ke kafe, pengen ngopi. Begitu naik ke atas, ada seorang pengusaha langsung bilang, Alhamdulillah, orang yang ketemu, antum orang yang pertama saya temuin saat minta nomor rekening. Langsung minta nomor rekening aja. Saya bilang, ada apaan Pak? Main minta rekening aja. Minta rekening. Nah, tahunya dia baru dapat proyek 6 miliar dan dia pengen ngasih sedekah. 6 miliar itu dia untungnya kalau nggak salah 2,5 miliar. Dia pengen sedekah. Terus dia ceritain ke saya pengen sedekah. Ya udahlah kalau pengen sedekah ini saya kasih nomor rekening saya. Dia bilang, pokoknya orang pertama yang saya lihat di sini saya mau sedekah. Saya pikir dia mau sedekah 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Saya kasih nomor rekening, begitu ditransfer yang masuk 16 juta setengah buat bayar BNI. Persis angkanya. Coba bayangkan. Ya. Jadi fokus sama pertobatannya saja. Fokus Allah yang menyelesaikan utangnya. Ingat, kita ibadah, kita sholat, kita ruku, kita sujud hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau ibu dapat ridha Allah gampang, masalah yang lain-lain gampang. Istighfarnya sama, ya istighfar astagfirullah, astagfirullah. Ya, tapi ingat 3 hal tadi. Yang pertama, ya lupa saya, astagfirullahaladzim. Yang pertama, fokus sama tobat. Yang kedua, fokus pada tobatnya. Allah yang melunaskan hutangnya. Yang ketiga, jaga jangan lalai dalam Iya, betul gitu ya. Jangan lalai dalam berdoa. Itu ya Bu ya, Bu Mira ya. Jadi Ibu mau nambah ada, ya Allah saya mau sholat duha. Kan hari ini kan dijelaskan ya, sholat duha mendatangkan rezeki. Jadi Ibu sholat duha jangan rezekinya jangan. Ya, ridhonya. Itu mah udah dijamin pasti Bu. Ibu ingatnya apa? Saya mengharap ridho Allahnya gitu. Hari ini kan orang begitu ya. Kenapa sholat duha 4 rakaat dijamin sampai siang? Ya itu jangan ingat dijaminnya. Kalau dijaminnya mah udah mutlak itu. Ada lagi yang baca Al-Waqiah tiap Rabu. Ngapain baca Al-Waqiah tiap Rabu? Dikasih rezeki yang banyak. Jangan ingat rezekinya. Kita ingatnya apa? Minta ridho Allahnya gitu loh. Oke? Ibu.
Iya, ngakak salah. Yang enggak, yang belum dapat materinya ketinggalan nanti style YouTube-nya ya. Kan ini nanti ada YouTube-nya. Gitu ya Bu ya, Bu Mira ya. Mudah-mudahan Ibu Mira Ya, bisa siap. kenapa ya orientasinya akhirat gitu ya. Oke? Ya. Terima Silakan. kasih Ustadz, ya Jazakallahu khair. Saya serahkan ke Kang Dedin mau selesai jam berapa? Semakin banyak kayaknya yang bertanya. Tapi tadi saya melihat eh, Pak Muhammad Rifai ini kayaknya yang stay. Kalau yang lainnya saya masih belum ya. Karena on off cam ya. Cuman tadi Pak Muhammad Rifai yang on cam. Sepertinya sangat serius untuk bertanya. Pak Muhammad Rifai silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih intinya mau menyikapi Bapak Rahmat tadi ya, yang berkaitan dengan udah punya utang, tapi setiap kali mau berusaha berikhtiar untuk memperkecil hutangnya, malah hutangnya itu semakin besar, semakin bertambah. Jadi intinya gini Ustadz, saya sendiri juga merasakan hal yang sama seperti Bapak Rahmat tadi. Jadi Alhamdulillah pada tahun 2022, tepatnya bulan 7, saya itu sudah berusaha melepas yang namanya kemelekatan perbankan. Jadi saya itu menjadi nasabah perbankan, entah bank Boni, bank Bari, atau bank apa dan sebagainya itu saya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi nasabah perbankan. Jadi qadarullah, Alhamdulillah pada waktu tahun 2022 itu usaha saya mengalami kemerosotan dan akhirnya saya jatuh. Jadi bisa dikatakan saya nyerah, intinya begitu Ustaz. Nah, di balik saya udah pasrah, udah nyerah seperti itu, saya udah lepas semuanya. Jadi saya sampai hari ini, saya sudah terlepas yang namanya bayar angsuran dan bayar bunga di perbankan. Jadi seperti itu. Lah, secara logikanya, setelah saya lepas namanya perbankan, lepas dari bayar bunga dan lain sebagainya, logikanya kan kerja otomatis semakin ringan. Soalnya apa? Tiap kali ada pengeluaran tiap bulan, kita kan nggak udah harus bayar bunga. Jadi tiap kali ada hasil usaha, pasti langsung masuknya untuk membayar hutang. Kan fokusnya seperti itu Ustadz ya. Tapi kenyataannya sampai hari ini, tiap kali saya berusaha untuk istilahnya dalam bahasanya itu memperbanyak atau saya lebih fokus untuk meningkatkan kerja saya. Tapi qadarullah ya Alhamdulillah kenyataannya itu selalu ada kendala Ustadz. Jadi ya bisa dikatakan seperti Bapak Rahmat tadi, hutang semakin tambah, tambah, dan tambah. Intinya seperti itu Ustadz. Jadi di balik keadaan saya yang seperti ini, saya mohon masukannya dari Ustadz. Gimana Ustadz ya, langkah yang terbaik buat saya Ustadz. Yang jelas saya mulai tahun 2022 itu udah sadar betul namanya perbankan itu juga dikategorikan mungkin ada unsur ribanya juga. Jadi saya juga udah mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang namanya gabung sama MMC, masyarakat tanpa riba dan lain sebagainya itu Ustadz. Jadi harapan saya, tujuan saya tuh ingin mendapatkan kehidupan saya di sisa usia saya yang ke depan ini, intinya tuh terlepas dari riba dan pada intinya terlepas dari masalah hutang piutang. Dan Alhamdulillah di balik belenggu semuanya itu Ustadz, kehidupan yang terjadi pada diri saya dan usaha saya dan keluarga saya, Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih kuatkan saya bisa istiqomah untuk selalu mendekat kepada Allah. Jadi intinya itu Ustadz. Mohon motivasinya Ustadz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Pak Rifai baca surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2. Oke. Surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sebentar Ustaz ya. Mangga. Di layar juga ada Pak.
Di kolom chat juga ada, barangkali mau baca. Oke. Ah, supaya menghemat waktu saya baca aja langsung ya Pak ya. Biar nanti Oh, kebagian. ye, Mudah-mudahan. Ustaz. Yang pertama, surat 29 ayat 2. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan saya sudah beriman tanpa diuji kembali. Saya sudah tobat dari perbankan tanpa diuji kembali. Dengan mengatakan saya sudah meninggalkan riba tanpa diuji kembali. Pak, kita semua akan diuji terus, Pak. Ya, diuji terus. Ya. Lalu Bapak diuji, begitu Bapak meninggalkan riba, diuji dengan bisnis yang ya memang tadi kan, nambah hutangnya. Ini nanti harus ditabayunkan, ada masalahnya di mana. Tapi setidaknya lihat, hari ini Bapak lebih tenang apa enggak dibanding yang dulu? Iya, jujur lebih tenang Ustaz. Lebih tenang. Nah, sekarang lebih baca surat memasrahkan ya segala sesuatunya tuh hanya kepada Allah, intinya begitu. Ini hanya urusan dunia gitu. Ya, betul. Bapak lebih tenang. Kenapa? Karena pada saat kita tobat lalu mendapat masalah dalam orang yang tobat itu kan langsung diuji dengan masalah, Pak. Bapak boleh baca surat surat 29. Astagfirullah. Oh, saya lupa ya. Bukan surat 29. Mimba dima futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ini ayatnya saya ingat. Tapi bentar ya. Surat 16 ayat 110. Ya, boleh dibukain. Inna rabbak surat 16 ayat 110, boleh bantu dibuka. Summa inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ini kalau kita baca artinya, Pak, sesungguhnya Allah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah. Ya, berhijrah. Bapak kan berhijrah dari riba menjadi tidak riba. Iya. Betul Ustaz. Tapi mohon maaf Ustaz. Enggak. Kadang-kadang gimana Ustadz ya, namanya kita manusia, hambanya Allah yang biasa, serba dengan kekurangan, dengan kelemahan, dan kondisi yang seperti ini Ustadz. Baru aja dalam minggu kemarin, itu juga kondisi terpuruk kayak gini, tiba-tiba tuh keponakan saya, kan saya pasrahin pada waktu saya keluar kota, ada acara keluarga, untuk menghandle bisnis. Itu uang 90 juta itu juga nggak tahu itu, kena tipu aplikasi atau apa, sampai hilang, musnah, sampai sekarang nggak ada kembali itu. Iya, transferan dari pabrik itu ya. Ya, ini harus ditabayun banyak hal Pak. Tapi saya mau kasih lihat teori awalnya. Bapak nanti boleh IG saya ya, IG saya Indra Firmansyah Syarkowi. Aja nanti Wapri DM saya ya. Indra Firmansyah Syarkowi, lumayan kan nama-nama itu power. Mohon maaf Ustadz, kalau diizinkan saya minta nomor HP pribadinya Ustadz, nanti mungkin saya bisa jabrian sama Ustadz. Ya, nanti paling buat sharing-sharing. Ya, di DM ke IG aja, nanti saya kasih nomor rekening. Ya. Kemarin sudah minta sama Kak Sahra, katanya mau izin dulu sama Ustadz gitu. Oh, boleh silakan. Yang udah punya nomor HP saya boleh aja silakan ya. Yang punya HP saya silakan. Ini saya terusin ya Pak, teori dasarnya ya Pak. Teori dasarnya adalah Allah adalah pelindung bagi orang yang berhijrah setelah mendapat cobaan, Pak. Jadi habis Bapak hijrah dicoba tuh. Diuji, ya kan? Untuk membuktikan mereka berjihad dan bersabar setelah bertobat kan diuji, Pak, untuk membuktikan jihadnya dan sabarnya. Tuh, Pak. Jangan khawatir, memang ini ujiannya, Pak. Makanya Pak, tobat riba itu harus diikuti dengan memperbaiki diri. Silakan baca tolong bukakan surat 3 ayat 89. Ya, surat 3 ayat 89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah dia berbuat kesalahan lalu memperbaiki diri. Tuh, Pak. Nah, jadi mau nggak mau Bapak harus memperbaiki diri. Kalau dalam berbisnis, bisnisnya diperbaiki, Pak. Saya nggak tahu nih ada apa sampai kok Bapak kena masalah seperti itu lagi. Oh, kok tiba-tiba uang transferan pabrik dibawa sama ponakan, kok ditipu orang, aplikasi, dan lain-lain. Saya kurang tahu jawabannya apa, tapi Bapak perlu konsultasi personal nih, Pak. Ya, mentoring jatuhnya. Ya. Kenapa? Karena setelah kita tobat riba, mau nggak mau bisnis kita harus diperbaiki, Pak, dengan cara-cara yang baik, yang benar. Supaya nanti Allah beresin. Gitu. Saya nggak bisa jawab secara detail, saya kasih 2 ayat ini dulu, Pak, ya.
Nanti kalau Bapak itu ya udah minta aja sama Kak Zahra untuk nomor HP saya atau DM IG saya aja gitu ya. Nanti ada juga kok yang DM IG saya minta HP saya kasih gitu. Ya Pak ya. Oke Pak Rifai maaf di unmute dulu. Oke Iya, Pak. terima kasih banyak Ustadz. Nanti Ya, insya Allah nanti ya. mau japri ke nomornya Siap, Ustadz, WhatsApp-nya nanti. Siap. Ya, makasih. Oke, nah, sip. Gimana Kang Dedin, Mangga? Ya, mohon maaf Pak Ibunda semuanya. Sisanya silahkan DM saja langsung ke IG-nya Ustadz Indra Firmansyah ya. @Indra_Firmansyah_Sarkowi ya. @Indra_Firmansyah_Sarkowi. Silahkan langsung konsultasi aja di sana. Karena biasanya kalau udah bahas hutang itu panjang ya, dan apalagi biasanya ceritanya biasanya agak lumayan panjang gitu. Jadi butuh butuh karena biasanya klausulnya beda-beda gitu ya. Jadi mohon maaf ya karena waktunya juga sudah 21.20. Kasihan teman-teman kita yang di timur. Ini udah jam setengah 12 ya. Jadi mohon nanti langsung aja ke DM ke IG-nya Ustadz Dindra sekali lagi. Ya, Bunda mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan Allah jadikan kajian pada malam hari ini wasilah ayah bunda semuanya, Allah lunaskan hutangnya, dan semoga Allah kuatkan hati ayah bunda semuanya dan Allah yakinkan sehingga benar-benar Allah benar-benar bisa lunasin hutangnya ayah bunda semuanya. Ya, langsung aja start conclusionnya. Kalau dari tadi itu udah dibahas banyak gitu. Nah, kira-kira sarinya yang paling penting nih, mungkin yang bisa jadi jawaban semua ayah bunda semuanya yang mungkin punya masalah nih tentang hutang ini terutama. Nah, kira-kira yang benar-benar jadi urgent yang harus dilakukan itu apa gitu saat yang menjadi conclusionnya kajian malam ini. Siap. Jadi ayah bunda semua yang harus dipahami bersama adalah penyebab masalah hidup kita itu mayoritas adalah dosa. Penyebab kesulitan hidup kita mayoritas adalah dosa. Oleh karena itu, fokuslah terhadap pertobatan dosanya. Tapi ingat, tobat itu bukan cuma istighfar selesai, tapi harus diikuti dengan memperbaiki diri. Ya, tuh. Kalau masalahnya ada di bisnis, bisnisnya harus diperbaiki. Cari mentor bisnis sesuai syariat Islam. Jangan hengki-pengki apa ya? Jangan toleransi sama dosa-dosa kecil, jangan. Ya, bahkan ada orang yang bilang gini, Ustadz, kalau nggak ngasih komisi ke orang dalam, nggak bakal dapat proyek saya. Nah, itu tuh lisannya yang ketiga tadi ya, yang harus kita jaga. Nomor satu, kesulitan kita penyebabnya adalah dosa. Yang kedua, yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah, bukan ikhtiar kita. Ya, yang melunaskan hutang kita adalah Allah, bukan dagangan kita. Dagangan kita itu cuma ikhtiar. Kerja kita cuma ikhtiar, bisnis kita cuma ikhtiar. Saya punya teman, bisnisnya adalah pelatihan HRD ke sumber daya manusia. Dia sampaikan proposal kemana-mana, justru proyek terbesarnya datangnya dari tempat lain yang nggak pernah dia kirimin proposal. Ini yang disebut min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak terduga. Ya, ingat yang menyelesaikan masalah kita mau hutang, mau penyakit dan lain-lain adalah Allah, bukan gaji, bukan tabungan, bukan aset yang mau dijual. Yang ketiga, banyak dari kita lalai dalam berdoa. Buktinya apa? Lalai dalam menjaga lisan. 3 hal ini harus dijaga. Jangan sembarangan ngomong. Ada masalah langsung ngomong. Lihat bagaimana Nabi Musa belajar diem sama Nabi Khidir. Ya kan? Datang ke Nabi Khidir cuma disuruh belajar diam. Ya kan? Padahal Nabi Musa seorang nabi dan dia bilang, insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Ternyata begitu ada masalah sesungguhnya, beliau tidak bisa sabar.
Tapi setelah dia belajar sama Nabi Khidir tiga kejadian, beliau jadi orang yang sangat sabar. Makanya dia bilang sama Fir'aun, Tuhanku adalah yang memberi bentuk kejadian, lalu kemudian memberinya petunjuk. Ada di surat 20 ayat 50. Jadi ayah bunda fokus sama 3 hal. Yang pertama, masalah kita penyebabnya adalah dosa, oleh karena itu fokus sama pertobatan dosanya. Yang kedua, yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Jadi balikin kepada Allah, terserah Allah mau menyelesaikan dengan cara apa, kita cuma bisa ikhtiar saja. Yang ketiga, jaga lisan. Allah alam bisawab, semoga materinya bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Dan ini sekali lagi bukan cuma berlaku buat hutang, tapi berlaku untuk masalah secara umum. Terima kasih banyak. Silakan Kang Deddy, mangga. Ya, insya Allah ya. 3 saja ya. Jadi yang benar-benar harus di bold, harus digarisbawahi ya. Dosa dan fokus ke pertobatannya. Yang kedua, apa tadi? Benar semuanya coba di di share di kolom komentar. 3 nanti di share juga ya di grup WhatsApp-nya. Biar nih yang nggak hadir bisa tahu juga. Jaga lisan yang nomor 3, yang nomor 2-nya apa? Tuh sudah ada ya. Nah, benar semuanya. Jadi itu intinya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Mudah-mudahan kita bisa Allah mudahkan untuk bisa melakukannya ya. Apa-apa yang Ustaz kita sudah sampaikan tadi. Dan ayo benar semuanya, sekali lagi terima kasih untuk kajian pada malam hari ini. Allah ya, walaupun di sesi tanya jawab, tapi pesertanya masih nambah tadi. Masih lebih banyak dari 300, Masya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih juga pada Ibunda yang sudah sekali lagi sudah berkontribusi, baik itu sedekah share atau sedekah berupa materinya dan semuanya. Semoga Allah balas, semoga Allah jadikan pahala jariah untuk Ibunda semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kajian kita pada malam hari ini dan di Quran Holiknya juga ya. Terakhir, mengucapkan terima kasih pada Ustadz Jundra dan Bunda semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di kondisi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Indra, ilmunya Masya Allah, Ustaz Deddy dan semua tim bersama Quran. Hukumullah khair, istirahat. Ke depan Sehat dan bahagia kan. Sehat. Terima kasih. في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في